Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Ami di mata kuliah Accounting Foundation. Nah, kali ini kita sama kayak minggu kemarin akan membahas mengenai dasar-dasar akuntansi terlebih dahulu. Karena namanya Accounting Foundation, jadi jangan bosan-bosan kita membahas mengenai dasar-dasar akuntansi. Karena di akuntansi sendiri kita harus memahami dulu dasar-dasarnya kalau ingin mempelajarinya lebih dalam. Nah, kita langsung lanjut saja di sesi ketiga ini, di mana ada persamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum persamaan dasar akuntansi, kita harus mengulas sedikit. Kita mengulas sedikit mengenai Accounting Foundation, di mana di sini ada pengenalan akuntansi. Nah, akuntansi kita ulas flashback sedikit agar merefresh. Nah, di mana itu akuntansi itu pengertiannya ada menurut segi bahasa, kemudian ada juga menurut segi prosedur. Nah, segi bahasa itu artinya memperhitungkan. Nah, memperhitungkan berarti akuntansi itu nggak jauh-jauh dari hitungan atau nominal, kemudian kuantitas. Intinya di akuntansi itu otomatis selalu ada perhitungan. Nah, kemudian menurut segi prosedur. Nah, menurut segi prosedur sendiri itu ada teknik atau proses untuk mencatat, kemudian menggolongkan, menyimpulkan, serta menganalisa hasil dari teknik tersebut berupa transaksi keuangan. Nah, nanti intinya tujuannya itu membuat laporan keuangan yang akan digunakan untuk para pengguna atau yang berkepentingan. Itu merupakan akuntansi berdasarkan bahasa dan juga prosedur. Nah, di mana kesimpulannya dari pengertian akuntansi tadi, kesimpulannya itu ada 4 poin penting. Nah, 4 poin penting itu di dalam akuntansi itu ada pencatatan. Nah, pencatatan sendiri itu merupakan istilahnya mencatat transaksi keuangan ke dalam buku catatan atau yang disebut dengan jurnal. Jadi proses akuntansi sendiri yang pertama itu adalah mencatat transaksi yang sudah ada menjadi sebuah jurnal. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua itu ada penggolongan, di mana setelah kita membuat jurnal tadi, kita kemudian menggolongkan jurnal tadi ke dalam buku besar. Nah, ini ya, menggolongkan transaksi keuangan atau tadi yang sudah kita bikin jurnal itu ke dalam buku besar. Nah, kemudian yang ketiga itu poinnya ada peringkasan, di mana di peringkasan ini setelah kita istilahnya menyalin jurnal tadi ke dalam buku besar, kemudian kita ringkas ke dalam neraca saldo agar lebih memudahkan istilahnya memilah jurnal-jurnal yang sudah ada masuk ke dalam akun apa saja kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada pelaporan. Nah, ini tujuan utamanya yaitu pelaporan, menyusun transaksi tadi seperti jurnal-jurnal tadi yaitu ke dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu merupakan output dari akuntansi yang nantinya akan digunakan oleh para pengguna atau pihak yang berkepentingan. Nah, itu ada 4 poin penting yang harus kalian pahami dulu sebelum kalian lebih dalam belajar akuntansi. Nah, dari 4 poin penting tadi kita ilustrasikan saja seperti ini. Misal sebuah lingkaran itu kita hitung sebagai satu periode. Nah, di mana satu periode lingkaran itu merupakan siklus akuntansi atau bisa disebut satu periode itu siklus akuntansi, dan biasanya satu periode itu berlaku dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu biasanya terjadi siklus akuntansi atau proses akuntansi, di mana di situ ada pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan juga pelaporan. Nah, dalam 1 tahun itu otomatis perusahaan kan ada aktivitas-aktivitas. Nah, aktivitas itu nanti yang masuk ke dalam akuntansi itu biasanya ada pencatatan, ada penggolongan, ada peringkasan, dan ada pelaporan. Itu biasanya terjadi dalam satu periode atau 1 tahun yang dinamakan dengan siklus akuntansi. Nah, kemudian selanjutnya transaksi keuangan. Transaksi keuangan sendiri ini sering kali kita dengar di dalam akuntansi. Seperti halnya tadi di awal, banyak sekali kata-kata mengenai transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan itu apa sih? Kayak gitu kan. Transaksi keuangan itu merupakan seluruh kegiatan perusahaan yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Nah, namanya aja transaksi keuangan, otomatis ada hubungannya dengan uang. Nah, uang
itu yang nantinya akan mempengaruhi keuangan perusahaan. Jadi ada transaksi yang masuk, ada transaksi yang keluar kayak gitu. Itu merupakan transaksi keuangan. Nah, biar lebih jelas, Ibu kasih contoh transaksi keuangan, di mana di sini ada transaksi perusahaan jasa fotokopi Diana. Ini merupakan transaksi di perusahaan jasa. Nah, kemudian kalian bisa lihat ini ada dua transaksi. Nah, transaksi yang pertama itu ada transaksi tanggal 1 Januari, Diana menyetorkan uang tunai sebesar 2.500.000 sebagai modal awal. Nah, di mana dalam hal ini transaksi yang sah atau transaksi yang diakui biasanya itu meliputi 3 poin. Nah, ini perlu kalian catat, di mana dalam transaksi yang sah atau transaksi yang diakui itu meliputi 3 poin. Yang pertama, harus ada tanggalnya. Jadi transaksi tersebut itu dilakukan tanggal berapa, itu harus wajib ada. Kemudian transaksi tersebut harus ada nominal, otomatis ya kan. Poin kedua, harus ada nominal, di mana biasanya pada tanggal tersebut dengan nominal berapa, dan harus yang ketiga ada keterangan sebagai modal awal. Contohnya ini, jadi harus ada tanggal, harus ada nominal, dan harus ada keterangan. Contohnya tanggal 1 Januari Diana menyetorkan uang tunai sebesar 2.500.000, ada tanggal, ada nominal, dan ada keterangan, yaitu sebagai modal awal. Nah, itu contohnya seperti itu, harus ada tanggal, harus ada nominal, dan harus ada keterangannya buat apa. Ini contoh yang kedua. Tanggal 2 Januari Diana membeli perlengkapan senilai 500.000 secara tunai, ya kan, ada tanggal, ada nominal, dan juga ada keterangan, yaitu membeli perlengkapan. Nah, itu merupakan contoh transaksi keuangan. Oke, itu yang kita bahas mengenai accounting foundation di yang dasar dulu. Kemudian kita ada persamaan dasar akuntansi. Ada persamaan dasar akuntansi di mana nanti di sini bisa kalian lihat persamaan dasar akuntansi itu merupakan atau menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, kemudian dengan sumber dananya. Nah, persamaan akuntansi sendiri kemarin sudah kita bahas tujuannya, ya kan, agar perusahaan tahu apa yang dikeluarkan dan apa yang diterima atau yang masuk kayak gitu. Ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi kita bisa mengetahui dengan adanya persamaan dasar akuntansi. Jadi ada data yang real, makanya harus ada persamaan dasar akuntansi untuk bisa mengetahui nominal yang masuk atau yang keluar. Nah, kemudian setelah itu ada persamaan akuntansi di sini. Nah, di mana di sini bisa kalian lihat ini masih banyak sekali yang bingung antara harta, aset, aktiva. Nah, harta, aset, aktiva itu sama saja. Jadi jangan bingung kalau misal terkadang ada kata harta, kadang ada aset, kadang ada aktiva, itu sama aja. Nah, di mana di sini harta, aset, aktiva itu dalam posisi yang sama. Nah, posisi kebalikannya itu ada utang plus modal, ada kewajiban plus ekuitas, dan ada pasiva. Itu sisi kebalikannya atau debit kredit. Nah, di mana intinya nanti setelah kalian melakukan penjurnalan, kemudian membuat buku istilahnya laporan, kayak itu laporan keuangan, antara aktiva dan pasiva itu nominalnya harus sama atau harus balance. Nah, itu jadi Ibu tekankan jangan bingung mengenai kata-kata harta, aset, atau aktiva, itu sama saja kayak gitu. Nah, itu harta, aset, aktiva, kemudian utang plus modal, kewajiban plus ekuitas, dan pasiva. Nah, itu. Kemudian di sini kita setelah itu harus mengetahui harta sama dengan utang plus modal itu apa, kayak gitu kan. Nah, harta sendiri itu merupakan kekayaan perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan utang itu semua kewajiban yang harus dilunasi kepada pihak ketiga. Nah, modal sendiri itu merupakan hak kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik owner equity atau yang menjalankan. Ini kemudian ada contohnya, ada contoh soal mengenai persamaan akuntansi tadi. Jadi untuk memudahkan kalian istilahnya memahami persamaan akuntansi, kalian biasanya ada transaksi, ya kan. Ini merupakan siklus akuntansi, yaitu ada transaksi terlebih dahulu. Ini tadi contoh transaksi itu seperti ini, ada tanggal, ada nominal, dan ada keterangan. Nah, setelah itu kalian mencoba untuk membuat jurnal. Nah, sebelum membuat jurnal, kalian bikin dulu persamaan akuntansinya seperti ini.
ada tabel, kalian bikin tabel dulu. Kemudian di sisi sebelah kiri itu ada harta dan sisi kanan itu ada utang plus modal dan keterangan. Jadi ini ada garis tengahnya, di mana ini sisi aktiva itu kecuali utang plus modal. Jadi utang plus modal itu masuknya ke pasiva. Kalau aktiva itu kecuali utang dan modal, berarti selain utang dan modal itu masuknya ke aktiva ya, jadi jangan sampai keliru. Jadi nanti misal ada pertambahan, ini kan ada kas perlengkapan, tetapi setelah adanya transaksi lagi itu ada penambahan lagi peralatan. Nah ini ada penambahan lagi peralatan, jadi sisi harta itu bisa bertambah bisa berkurang kayak gitu. Jadi dimana kalau yang sisi pasiva itu cuman ada utang dan modal, jadi nggak ada penambahan lagi. Kalau yang di sisi harta atau di sisi aktiva itu masih bisa bertambah, contohnya ada kas perlengkapan, kemudian ada penambahan peralatan, misal nanti ada penambahan lagi piutang, misal nanti ada penambahan lagi persediaan kayak gitu. Jadi masih bisa bertambah yang di sisi aktiva. Ini contohnya nanti bisa kita bahas secara langsung di kelas, kita diskusikan secara langsung. Ibu kasihkan contoh satu saja nih, misal yang tanggal 1 Januari Diana menyetorkan uang tunai senilai 2.500.000 sebagai modal awal. Nah, kalau kita menyetorkan modal berarti otomatis yang bertambah apa? Yang bertambah kas. Ya kan, kalau kita menyetorkan modal otomatis uangnya kan bertambah. Kalau uang di akuntansi itu nggak ada. Kalau uang di akuntansi itu diganti dengan kas. Makanya di sini kalau kita menyetorkan modal otomatis uang bertambah, berarti masuk ke dalam kas kita bertambah atau uang kita bertambah. Nah, kalian langsung tulis saja di sini di bagian kas itu 2.500.000. Nah, setelah itu jadi uang kas tersebut itu bisa bertambah karena apa? Karena adanya modal. Nah, adanya modal berarti kalian juga menulis 2.500.000 itu di bagian modal. Nah, ini. Jadi harus sisi aktiva dan pasiva ini kan berarti kan ada sebab akibat, intinya itu. Jadi sebab akibat di mana dalam hal ini itu kalau kita istilahnya memberikan modal, otomatis akibatnya kas kita bertambah. Nah, jadi harus ada sebab dan akibat, di mana dalam persamaan akuntansi itu ada sebab dan akibat. Nah, makanya itu ada keterangannya apa? Yaitu sebagai modal awal. Nah, contoh yang kedua, ini tanggal 5 Januari Diana membeli perlengkapan senilai 500.000 secara tunai. Nah, secara tunai ini otomatis itu kan membeli berarti yang berkurang apa? Kalau yang berkurang berarti uang kita berkurang. Nah, uang di akuntansi nggak ada, gantinya uang apa? Kas. Makanya kita tulis di bagian kas. Karena membeli otomatis uang kita berkurang atau kas kita berkurang. Jadi di bagian kas ini otomatis kita tulis 500.000 dikasih tutup kurung ini, buka kurung biar lebih jelas kalau itu tandanya sebagai pengurang atau negatif atau men. Nah, makanya di sini dikasih buka kurung biar memperjelas kalau kita membeli otomatis kas kita berkurang 500.000. Nah, 500.000 itu digunakan untuk apa? Membeli perlengkapan berarti masuk ke dalam perlengkapan 500.000. Nah, di sini keterangannya membeli perlengkapan. Nah, ini tinggal kalian total lagi, 2.500.000 dikurangi 500.000 jadinya 2 juta. Jadi setiap ada transaksi kalian jumlahkan lagi sebagai total sementara, bukan total akhir ya. Ini tiap ada transaksi pokoknya di bawahnya langsung dikasih total untuk memudahkan biar tidak bingung nominalnya. Jadi harus ada total sementara. Kalau total akhir nanti ada sendiri, kalau sudah selesai baru di total akhir. Nah, kalau total akhir sendiri gimana? Total akhir sendiri itu antara sisi aktiva tadi itu selain utang plus modal, sama sisi pasiva, utang dan modal itu nominalnya harus seimbang, harus sama atau balance. Nah, itu kalau total akhir. Kalau belum balance itu harus diteliti lagi, kira-kira yang ada salah pencatatan di bagian mana kayak gitu. Intinya antara sisi aktiva dan pasiva itu harus balance. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat podcast ini. Ibu selesai sampai di sini. Insya Allah bertemu lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.